buka, kami minta kesediaan Anderson Poli. Saudara Anderson Poli, bisa layangkan doa buka. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan kami kepada kami besar di Tuhan, masih berikan kesehatan. Tuhan, kami beribadah, berkomunikasi agar berjalan baik untuk tapi firman yang kami akan dengarkan sebentar. Tuhan Yesus berkata, dari teman-teman biar kami hadir ke persembahan kami Tuhan yang Selanjutnya kita akan dengarkan bacaan berita mision yang akan dibawakan oleh Rebecca Luntungan. Kami persilakan. Selamat Sabat bagi kita semua. Pada Sabat ini, tanggal 16 Mei 2020, judul berita mision kita adalah Ateis Membagikan Kristus. Oleh Rita Lisa Peltonen, 73 tahun, di negara Finlandia. Esko berusia 63 tahun dan sakit ketika ia muncul di gereja Masehi Advent hari ke-7 Pikio di Finlandia Barat Daya. Aku tidak butuh makanan, katanya kepada Direktur Pantry Makanan, Rita Lisa Peltonen, ketika dia memilih sayuran, daging, dan roti. Ini untuk teman-teman saya. Rita Lisa menatap pria gemuk itu dengan lembut. Bau keringat dan pakaian yang tidak dicuci melekat padanya. Dia menderita masalah liver yang parah setelah bertahun-tahun minum minuman keras. Matanya baik. Apakah kamu seorang Kristen? Tanya Rita Lisa. Esko mengalihkan pandangannya. Katanya, aku punya agamaku sendiri. Rita Lisa mengerti bahwa dia adalah seorang ateis, seperti banyak orang di Finlandia. Negara yang sangat sekuler dengan populasi 5,5 juta dari hanya 4.800 orang Advent. Esko kembali minggu demi minggu ke gereja di Piko populasi 7.500 untuk mengumpulkan bahan makanan bagi teman-temannya. Sepasang suami istri bernama Pasi dan Krista. Rita Lisa mengetahui bahwa Pasi memiliki perusahaan atap di kota pelabuhan terdekat Turki. Tetapi bisnisnya telah bangkrut pada masa-masa sulit selama resesi ekonomi. Untuk mengatasinya, Pasi dan Krista banyak minum minuman keras. Pasangan itu menyatakan keterkejutan mereka saat pertama kali Esko datang membawa barang belanjaan. Di manakah kamu mendapatkan makanan ini? Tanya Krista. Datang dan lihat, katanya. Pasangan itu tidak melihatnya. Kemudian, satu-satunya pendamping Esko, seekor anjing kesayangan meninggal. Lelaki tua itu begitu putus asa sehingga dia tidak tahan untuk tinggal sendirian di rumah. Dia pergi ke rumah Pasi dan Krista untuk bermalam. Yang mengejutkan Krista, dia berdoa sebelum makan malam. Bagaimanakah bisa seorang ateis berdoa? Tanyanya. Dia belum pernah melihat itu sebelumnya. Karena penasaran dengan tindakan Esko, dia memutuskan untuk memeriksa sendiri gereja itu. Dia mengundang suaminya untuk menemaninya. Tetapi untuk memperkuat keberanian mereka,
dia dan Pasi banyak minum minuman keras. Mereka nyaris tidak bisa berdiri ketika mereka mengantri untuk mendapatkan makanan di gereja. Pasangan itu kembali minggu depan lalu minggu berikutnya. Setelah beberapa saat, Krista mulai tertarik pada lagu-lagu Kristen dan pesan spiritual yang dibagikan oleh anggota gereja ketika orang mengumpulkan makanan. Dia mulai menghadiri kebaktian Sabat. Esko memperhatikan minatnya dan tersenyum. "Sekarang misiku selesai," katanya dengan pelan. Tidak lama kemudian, pada akhir tahun 2017, dia meninggal. Sementara itu, Krista berhenti minum minuman keras dan dibaptis. Pasi melihat perubahan pada dirinya dan juga memberikan hatinya kepada Yesus. "Saya telah menemukan iman," katanya. Dia membuat pengaturan untuk dibaptis di perkemahan musim panas Advent pada tahun 2018. Pasangan yang sudah menikah ini menjadi aktif di gereja dan berpartisipasi dalam pertemuan doa. Pasi memasak di dapur gereja untuk orang-orang yang datang ke dapur makanan. Perubahan besar dalam dirinya terbukti bagi semua. Suatu malam, wajahnya bersinar dengan sukacita saat dia memasak. Pagi berikutnya, Krista menemukannya meninggal di dapur rumah mereka. Dia berusia 51 tahun. Pemakaman diadakan di gereja Advent dan pelayanan itu meninggalkan kesan besar pada keluarga besarnya yang hadir. Krista 40 tahun, aktif di gereja saat ini, dan ibunya sendiri sudah mulai menghadiri kebaktian hari Sabat. Secara keseluruhan, 10 orang telah dibaptis dalam 5 tahun sejak pantry makanan dibuka. Rita Lisa berterima kasih kepada Tuhan atas setiap pembaptisan, tetapi mungkin dia paling takjub tentang Esko. Dia adalah seorang ateis yang memimpin teman-temannya kepada Kristus, katanya. Dia sangat senang ketika teman-temannya mulai menghadiri gereja. Dia telah membawa seorang kepada kehidupan yang lebih baik. Sekian berita mission kita. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita ada 2 kesaksian Sabat ini. Yang pertama, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Feni Ngangi atau Ibu Feni Luntungan. Kami persilakan, Ibu Feni. Shalom. Shalom. Selamat Sabat semuanya. Saya berterima kasih kepada Tuhan ya. Pertama-tama saya berterima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan pada saya untuk bersaksi. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Selama ini saya boleh rasakan campur tangan Tuhan. Saudara-saudara di Jemaat Maranatha sudah tahu persis di mana suami saya terbaring di atas tempat tidur sejak Desember tahun lalu hingga saat ini. Dia sangat menderita atas sakitnya yang dialami, yaitu tulang-tulangnya yang retak. Dan setiap bulan dari Desember itu dia harus dirawat, harus ditransfusi darahnya. Puji Tuhan ya, kami tetap memuji Tuhan atas segala yang Tuhan berikan kepada keluarga kami. Dan puji Tuhan juga sejak Februari kemarin setelah pulang dirawat sampai saat ini dia ada di rumah sini. Dia mengikuti anjuran pemerintah, stay at home. Jangan stay di rumah sakit. Sampai saat ini, puji Tuhan, dia dirawat di rumah saja, walaupun dia tidak minum obat, dia tidak mau minum ramuan apapun yang saya buat untuk menaikkan HB-nya,
bit, di jus atau apel dia enggak mau. Obat-obatan dia enggak mau. Dan itu membuat saya kesal. Terus terang saya emosi ya. Kenapa ini orang ini saya ingin dia stay at home tapi dengan HB yang baik. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan doa-doa dari jemaat-jemaat Maranatha, dari gembala sekeluarga pendeta Sagala ya. Kami bersyukur karena mujizat yang saya alami adalah bagi kami yang merawat. Saya sama anak-anak saya, anak-anak kami diberikan mujizat Tuhan yaitu kesabaran. Hari demi hari kami lalui dan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, itu berkat Tuhan. Sungguh luar biasa, itu adalah doa-doa dari jemaat-jemaat Tuhan di Jemaat Maranatha. Setiap pagi, bahkan setiap saat mendoakan keluarga kami, khususnya Pak Denny yang terbaring sakit. Dan ada pemulihan, saudara, selama ini dia terbaring, ada luka ya, istilahnya dekubitus, di bokongnya, puji Tuhan sudah sembuh. Dia sudah merasakan lebih nyaman untuk berbaring. Dan ini semua adalah berkat dari doa-doa saudara-saudara di Jemaat Maranatha, juga gembala kami, Pendeta Sagala yang rajin sekali posting. Tolong doakan setiap pagi jam 6 sampai jam 7 untuk doa bergilir, keluarga demi keluarga. Dan saya sudah merasakan sampai saat ini kami ada dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, dan terlebih itu tadi, kesabaran yang Tuhan berikan hari demi hari. Puji Tuhan. Demikian kesaksian saya, semoga kesaksian ini boleh menguatkan iman kita agar tetap berserah kepada Tuhan. Di dalam segala sesuatu, tetap kita berharap campur tangan Tuhan menjadi bagian keluarga kita masing-masing. Sekian dan terima kasih, saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Ibu Feni sudah membawakan kesaksian yang begitu baik, dan kami tetap mendoakan sebagai anggota Jemaat Maranatha. Setiap pagi doa berantai kami mendoakan juga. Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi keluarga dan juga untuk Pak Denny boleh cepat sembuh. Baik, sebelum kita lanjut, saya juga mengucapkan selamat datang kepada saudara kita Selvi Pritawati dari Kalimantan. Selamat bergabung di acara kebaktian kami. Kemudian ada juga Patricia Anna Panto. Silakan, selamat bergabung dan kiranya dapat memberikan satu berkat kerohanian kepada kita pada sepanjang acara kebaktian ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan satu lagu spesial yang akan dibawakan oleh adik kita Felika Purba. Kami persilakan.
kasih atas lagu pujian yang begitu indah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Baiklah, kita akan dengarkan kesaksian yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Tony Seleki. Kami persilakan Pak Tony. Sahabat, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi. Di dalam pekerjaan saya sebagai ojek online, Tuhan selalu memimpin dan melindungi dalam perjalanan saya. Suatu waktu, di tahun baru hijrah yang lalu, saya berada di daerah Cipatik, Soreang, mendapat order gosen untuk ke daerah Pangauban, Batu Jajar. Waktu itu sore hari. Setelah sampai di Batu Jajar, ternyata saya salah arah dan tiba di tepi danau. Waktu itu jalan gelap dan sepi. Di situ ada pondok kecil di pinggir danau itu dan ada beberapa orang berkumpul. Saya berdoa dalam hati pada Tuhan, Tuhan, jauhkan saya dari orang-orang yang berniat jahat kepada saya. Saya cepat kembali memutar motor dan kembali ke jalan semula dengan tidak ada gangguan. Saya berterima kasih pada Tuhan. Saya sampai di tempat tujuan dengan selamat. Suatu kali juga saya pernah mendapat order GoFood, waktu itu berada di jalan di Pati Ukur untuk tujuan ke perumahan Dago Umaya. Waktu itu sekitar jam 7 malam. Sambil menunggu pesanan disiapkan, saya lihat daerah tujuan dengan peta satelit. Astaga, ternyata warna hijau gelap dalam peta itu. Saya pikir kalau warna itu berarti tidak ada rumah-rumah sepanjang jalan itu dan jalan gelap dan sepi. Ketika saya melewati jalan itu, kurang lebih 1 kilometer menuju tempat tujuan, jalan itu gelap, sepi. Tiba-tiba ada hantaman keras ke motor saya. Saya lihat tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang lewat juga, sepi dan gelap, hanya terang dari lampu motor saya. Saya bernyanyi dalam hati, mohon perlindungan dari Tuhan, karena saya pikir ada kuasa kegelapan yang menakut-nakuti saya. Akhirnya saya tiba juga di tempat tujuan, dan ketika saya kembali melewati jalan itu, tidak ada gangguan. Saya bersyukur pada Tuhan. Di masa yang sulit seperti sekarang ini, masa pandemik, suatu ketika persediaan makan di rumah hampir habis, tapi Tuhan menolong saya dengan mengirimkan bantuannya melalui anggota jemaat, ataupun melalui jemaat, bahkan orang-orang di luar sana, sehingga persediaan menjadi ada kembali. Saya bersyukur pada Tuhan, saya tidak perlu khawatir, karena Tuhan mencukupkan segala kebutuhan saya. Saya berterima kasih pada Tuhan, kasih-Nya selalu nyata setiap saat, doa saya selalu dijawab, sehingga mencukupkan keperluan keluarga saya. Saya berterima kasih pada Tuhan, biarlah melalui kesaksian singkat ini, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Tony. Satu kesaksian yang luar biasa bagaimana pimpinan Tuhan ya. Memang kita sangat bergantung kepada pimpinan Tuhan. Dan dimanapun kita berada, biarlah Tuhan akan selalu menyertai. Dan kami tetap mendoakan agar supaya Pak Tony dan keluarga tetap sehat. Dan salam untuk istri dan anak di rumah ya. Semoga kita bisa bergabung bersama-sama kembali. Oke, baik. Terima kasih Pak Tony. Selanjutnya kita akan dengarkan satu lagu spesial yang akan dibawakan oleh adik kita Nadine dan Jose. Kami persilakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik. Terima kasih adik kami Nadine dan Jose yang sudah membawakan satu lagu lagi pujian, di mana mengingatkan kembali kepada kita kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan kita tinggal berharap kepadanya, menggantungkan seluruh hidup kita kepadanya, kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan menunjukkan kepada kita pada waktunya nanti. Terima kasih adik Nadine dan Jose. Selanjutnya kita akan, beberapa waktu ini kita akan dengarkan kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita pada sepanjang minggu yang kita sudah pelajari, dan kita akan dengarkan kesimpulannya melalui Bapak Peter Weol. Kami persilakan Pak Peter. Oke, baik. Selamat sahabat, saudaraku semuanya. Selamat sahabat. Saya kedengaran ya? Kedengaran Pak. Oke. Kita bersyukur pada Tuhan untuk waktu ini di mana kita boleh bersama-sama lagi sahabat ini. Nah, kita sedikit mempelajari sedikit firman Tuhan di sahabat ini, dan sebelumnya sekali lagi kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kebutuhan terbesar kami adalah Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami memahami firman ini lewat pelajaran sekolah sahabat, agar kami boleh menghidupkan kebenaran firman ini sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabat ini saya kaget juga, dua lagu yang bersamaan terjadi dengan judul dan lagu yang sama, ya. Tapi tidak mengurangi berkat Tuhan, tentunya menambah kekuatan bagi kita bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, kita masuk ke dalam pelajaran diskusi sekolah sahabat yang diminta karena kami lulusan Master Guide begitu ya, dengan berbagai macam tanda kepahaman dan keheranan. Pendeta sempat mengatakan, "Nana Jo," itu bahasa Manado itu saudara aja. Pak Ketua juga bilang, jadi saya berpikir bahwa kita semua sebagai umat Tuhan tidak pernah bisa menolak apapun itu. Nah, ketika saya mempelajari sekolah sahabat ini, saya juga mempelajari begitu banyak summary yang ada. Jadi saya simpulkan bahwa setiap summary yang ada, semua bisa berbeda, tetapi pada intinya kembali kepada firman Tuhan itu sendiri. Waktu saya tidak terlalu banyak, ya, kurang lebih di 10 menit. Nah, pelajaran kita sahabat ini tentang bahasa teks dan konteks. Kalau saya membaca judul ini, bahasa teks dan konteks, saya bisa menarik garis bahwa pelajaran ini cocok dengan pelajaran pertama di triwulan kita ini. Ya, pelajaran pertama judulnya keunikan Alkitab. Kenapa saya bilang sangat cocok? Karena di tempat itulah bermula Alkitab ini ditulis. Ya, artinya kita harus pelajari bahwa unik, benar-benar unik. Kenapa unik? Karena Alkitab ini ditulis rentan waktunya sangat panjang.
kurang lebih 1.500 tahun. Kurang lebih 1.500 tahun Alkitab ini ditulis. Kurang lebih 40 penulis berbeda. Ditulis di 3 benua berbeda, Asia, Afrika, dan Eropa. Dengan latar belakang penulis yang berbeda-beda. Dengan budaya penulis yang berbeda-beda, bahkan kondisi yang berbeda. Kalau kita mau lihat di pekan ini kita punya pelajaran, kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari Sabat sudah jelas dikatakan di sana. Saya ingin kita membaca ayat inti kita. Ulangan 31 ayat 26. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan, Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Apa kalimat daripada seorang pemimpin besar kita pada zaman dulu, yaitu Musa. Kenapa dia mengatakan ambil dan taruh menjadi saksi? Menjadi saksi artinya memang ada orang yang menyaksikan kuasa Tuhan dan kebenaran yang terjadi sepanjang waktu. Saudara-saudaraku, setiap kejadian tidak bisa dibuktikan kalau tidak ada saksi. Oleh karena itu Alkitab ditulis dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, penulis yang lain ke penulis yang lain. Karena itu membutuhkan saksi. Dan itu sangat penting bagi kita untuk kita imani dan kita yakini. Ya, pelajaran kita sangat berharga. Ribuan bahasa daerah sudah dituliskan. Tetapi cerita buruknya, bahasa kasarnya bagi kita sebagai pekerjaan saya dan saudara, masih lebih dari 50% penduduk dunia ini tidak memiliki bahasa, tidak memiliki Alkitab dalam bahasa sehari-hari mereka. Karena tujuan daripada Yesus menulis Alkitab dari berbagai bahasa dengan unsur yang jelas. Kita tahu bahwa Alkitab ini ditulis dengan 2 bahasa asli. Ya, bahasa pertama bahasa Ibrani. Kita tahu bersama bahasa Ibrani sampai kapan. Bahasa Ibrani itu terus ditulis dari kitab Kejadian. Ya, dari bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebelum keluar dari Mesir, kitab Kejadian sudah ditulis oleh Musa di padang pengembalaan selama kurang lebih 40 tahun. Setelah itu keluar dari Mesir, buku Keluaran, Bilangan dan Ulangan ditulis selama masa pengembaraan tersebut. Dan sampai pada akhirnya pembuangan ke Babel, bahasa Ibrani sangat kental dalam penulisan Alkitab itu sendiri. Saudara-saudara, kita lihat bahasa Ibrani itu ada bahasa sepupu dia, bahasa Aram, ya. Dan banyak penulis pun melihat bahwa kitab Daniel sendiri mencakup banyak bahasa Aram di sana. Selanjutnya kita tahu bahasa Yunani akan masuk, ya, bahasa Yunani, bahasa Greka di sana. Sampai pada saat Yesus datang, bahasa Ibrani tidak pernah hilang di dalam konteks penulisan, dalam konteks ibadah. Kenapa? Di sinagog, di tempat ibadah, tetap bahasa Ibrani yang dipakai. Ya. Tetapi pada saat itu kenapa bahasa itu berubah? Karena tujuan Yesus adalah satu maksud bahwa semua manusia bisa memahami isi dari firman kebenaran Alkitab itu sendiri. Kita tahu bersama bahwa di zaman Musa dan seterusnya sampai kepada pembuangan itu Ibrani sangat bahasanya bahasa internasional kalau boleh saya bilang. Selanjutnya ada di sana bahasa Aram, selanjutnya ada bahasa Yunani. Bahkan bahasa Yunani adalah bahasa internasional sebelum Yesus dan setelah Yesus. Dan saat ini kita bersuka cita karena semua bahasa sudah sampai ke Indonesia. Bahasa daerah Batak, bahasa daerah Manado, Sunda, Jawa, sudah cukup banyak. Berbahagialah saya dan saudara yang mempunyai Alkitab. Kenapa? Karena kita bisa memahami. Di pelajaran hari Minggu dan seterusnya, kita perlu memahami Alkitab dengan benar. Kenapa? Jelas, di dalam Alkitab dituliskan bahwa saya melihat ada saya kenal seseorang yang tidak sekolah, tidak terlalu pintar, dan tidak bisa membaca. Tetapi ketika dia selalu berdoa mendengar firman Tuhan dari mulut orang ini seolah-olah memiliki hikmat yang luar biasa. Dia dapat berkata-kata. Dia dapat menyampaikan tentang kebenaran dengan cukup baik. Seperti buku yang kita pelajari di hari Minggu, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, mendidik, menyatakan orang dalam kesalahan. Sangat penting. Kesaksian keluarga kami berusaha menyelidiki Alkitab, memahami Alkitab dengan membuat ibadah, baik di pagi hari maupun petang hari.
Dan saya bersyukur sama Tuhan ya. Sampai akhir tahun nanti 2 tahun persis kami mencoba beribadah keluarga malam hari bersama-sama. Itu komitmen kami. Membaca Alkitab, saudara, tidak perlu berpasal-pasal mengejar tayang. Kami hanya belajar 1 pasal, 2 pasal. Setiap hari, setiap malam. Tetapi poin penting supaya anak-anak kami memahami bahwa mereka patut dan perlu belajar. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Seringkali saya atau istri belum pulang di malam hari, ya, anak saya Jose, Nadine maupun Ando, mereka sudah punya kebiasaan. Budaya itu dibangun, mereka belajar sendiri. Mereka ibadah sendiri, membaca Alkitab sendiri, berdoa sendiri. Dan itu yang kami ingin tanamkan. Makanya di pelajaran yang kita pelajari, Musa mencatat ini di buku Ulangan pasal 32 ayat 46. Kenapa sangat penting untuk diajarkan berkali-kali dan menjadi saksi selama-lamanya? Untuk mendidik setiap saya dan saudara tidak pernah lupa akan apa? Kuasa Tuhan dan kebenaran itu sendirinya. Dan itu sangat penting. Dan saya bersyukur juga kita belajar berkesinambungan dalam berdoa berantai. Saya pribadi dan istri tidak pernah statement pagi-pagi hari untuk mengadakan sambutan di doa berantai. Sudah tahu tugas kami dan saya sendiri berusaha memenuhi schedule yang dibuat. Ya, jadi schedule yang dibuat oleh pendeta meneruskan dari atas dan seterusnya. Sangat baik untuk saya dan saudara saling menguatkan di dalam doa, saling mendoakan. Kenapa? Dengan doa kita akan memahami firman Tuhan. Setiap kali kita belajar, yang pertama kita lakukan berdoa. Minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kenapa? Di pelajaran kita sangat penting. Konteks ini begitu sulit kita memahami kalau kita bukan ahli bahasa. Kita harus memahami Alkitab dari berbagai versi. Di sana ada kata yang diulang berkali-kali. Kenapa maksud diulang berkali-kali? Di sana ada teks dan konteks. Kita harus memahami siapa penulis ini, di waktu yang bagaimana, untuk siapa ditujukan, dan pada saat ditulis kejadiannya seperti apa. Kita pun harus sedikit pintar memahami dengan hikmat Tuhan, bahwa kita memang benar-benar tidak lari dari pemahaman dari firman itu sendiri. Karena tidak heran saudara, akhir zaman ini terlalu banyak orang pintar yang seringkali mengartikan Alkitab dengan versi dia sendiri. Seringkali mengartikan Alkitab dengan kemampuan dia mengolah sendiri. Nah, kata-kata yang sering kita baca di sini. Contohnya kata bahasa Ibrani. Kalau kita hanya memahami satu kata, kasih setia. Padahal di dalam konsep ini begitu banyak artinya. Disebutkan di dalam itu ada kasih, ada kesetiaan, ada kemurahan, ada sikap perjanjian Allah terhadap umatnya. Jadi, kata-kata dan arti sangat penting untuk kita pahami supaya kita bisa menggariskan, menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain untuk bisa dapat artinya. Pola-pola pengulangan juga kita harus paham. Sebagai contoh di sini, bahwa ada kata serafim. Kudus, kudus, kuduslah Allah kita. Itu sangat penting bahwa sesungguhnya penekanan ini hanya Allah. Satu-satunya oknum yang berkuasa pencipta kita yang adalah kudus. Itu penting sekali untuk kita memahami bahwa sesungguhnya di alam semesta ini hanya satu. Yang berkuasa, yang kudus, yaitu Allah sendiri. Dan di dalam buku Daniel, kita mempelajari perbandingan ketika Tuhan memberikan pemahaman pada Daniel tentang sebuah patung Nebukadnezar, bahwa Nebukadnezar itulah patung dalam bentuk emas, tapi Nebukadnezar membuat suatu perbedaan. Inti daripada tempat ini dia membangun seluruh patung dari emas. Maksud dan tujuannya apa, saudara? Nebukadnezar sedang ingin memaksakan dan menunjukkan bahwa sesungguhnya hanya sayalah yang disembah. Dan dia berusaha untuk menjadi dewa. Bahwa tujuan utama manusia untuk menyembah dia. Nah, Tuhan menunjukkan suatu penekanan, kita bisa melihat bahwa di mana kesalahan kita. Di dalam konteks tulisan ini, itu bertentangan. Berulang-ulang kali ditulis, itu suatu apa? Suatu penekanan bahwa kita harus perhatikan. Begitu juga di dalam teks dan konteks. Kita tahu teks dan konteks tidak pernah bisa berdiri sendiri. Dua-dua itu saling berkaitan. Tulisan atau teks itu tertulis dari kata-kata. Sedang konteks itu dari sesuatu yang dibuat, sesuatu yang terjadi. Sehingga setiap kejadian yang ada saksi hidup yang menuliskan dalam satu kalimat. Dan konteks yang kita bicarakan contohnya di sini adalah penciptaan. Berkali-kali ditekankan
dalam bahasa Ibrani adalah bara. Dan tiap kali menekankan bahwa sesungguhnya Allah lah pencipta manusia. Allah lah sumber hidup itu sendiri. Dan semua dalam kontrol kuasa surga, kuasa Allah. Ini perlu kita pahami bahwa setiap konteks perlu kita pahami. Bahkan kita juga bisa memahami dari seluruh penulisan Alkitab bahwa sesungguhnya kalau kita belajar lebih dalam tentang pelajaran dari waktu ke waktu, kita nggak akan cukup belajar satu hari 1 jam. 1 hari 2 jam kalau kita memang mau cerna dari ayat ke ayat yang lain. Tetapi bagi saya pribadi, saudara, kesimpulan daripada pelajaran yang singkat ini, karena bicara summary, di dalam bahasa teks dan konteks cuma satu, yaitu di hari Minggu. Bagaimana saya dan saudara memahami secara keseluruhan, tetapi dalam koridor dan konteks kebenaran itu sendiri. Karena itu akan membawa saya dan saudara dekat dengan Tuhan. Kalau kita belajar salah, itu akan membawa saya dan saudara jauh daripada Tuhan. Sebagai penutup, mari kita baca di dalam hari Jumat. Sebagai penutup. Di dalam Alfa Omega jilid 8 halaman 9. Di dalam firman-Nya Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Bayangkan saudara. Yang dibutuhkan untuk keselamatan itu sudah dituliskan. Sekarang pilihan ada di tangan saudara. Mau diterima atau tidak. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Ibrani pasal 11 ayat 6. Orang yang tidak beriman kepada Tuhan tidak akan berkenan. Jadi saudara, kalau konteks di sini ditulis, Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Itu menyatakan kita memiliki iman kepada Tuhan. Namun, meskipun Allah telah menyatakan kehendaknya kepada manusia melalui firman-Nya, kehadiran dan tuntunan Roh Kudus yang terus-menerus tetap diperlukan. Ya, ini tetap diperlukan. Sebaliknya, Roh itu telah dijanjikan oleh Juru Selamat kita untuk membukakan firman itu kepada hamba-hambanya, untuk menyinarkan dan menerapkan pengajarannya. Dan oleh karena Roh Allah lah, ya ingat, Roh Allah lah yang mengilhamkan Alkitab itu, maka tidak mungkin pengajaran Roh bertentangan dengan firman itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali kita belajar Alkitab, berdoa, minta Roh Kudus Tuhan menuntun kita memahami pelajaran ini sebagaimana janji Tuhan. Tidak mungkin Roh Kudus menuntun kita memahami Alkitab dengan konteks yang salah. Walaupun kita tidak ahli bahasa, tapi kita akan dituntun memahami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Peter W.O. yang sudah memberikan rangkuman atau kesimpulan dari pelajaran sekolah Sabat yang kita sudah pelajari pada sepanjang minggu yang berlalu. Dan kiranya kita akan semakin giat membaca firman Tuhan di saat-saat seperti ini. Kita stay at home, gunakan waktu sebanyak mungkin membaca firman Tuhan. Terima kasih Pak Peter. Selanjutnya kita akan masuk pada cara khotbah, di mana kita akan dengarkan firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Pak Pendeta Helman Manulang. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat inti yang sudah dipilih oleh pembicara kita sahabat ini. Terdapat dalam Mazmur 55 ayat 23. Dikatakan di sana, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu
kesempatan ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Helman Manulang. Mungkin ada saudara-saudara sekalian yang belum mengenal beliau. Beliau adalah sekretaris Konferensi Jawa Kawasan Barat, dan sahabat ini bersedia untuk meluangkan waktu membagikan firman Tuhan bagi kita di Jemaat Maranatha. Untuk itu, kami persilakan Pak Pendeta Helman Manulang untuk membawakan firman Tuhan. Selamat Sabat untuk kita semua. Selamat Sabat, Pendeta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Beberapa kali kami menyampaikan firman Tuhan melalui Zoom, oleh karena kita tidak bisa berbakti di gereja-gereja. Dan kita bersyukur, kami mengucap terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bahagian, baik kesaksian maupun lagu yang menggugah hati kita, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena hari Sabat Tuhan berikan bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah menjadi urapan Tuhan berikan bagi kami, kuasa dan kasih yang Tuhan. Roh Kudus-Mu menyempurnakan firman yang akan kami sampaikan, yang akan kami dengarkan. Biarlah kami tetap setia dan percaya kepada-Mu. Terpuji nama-Mu, berkatilah umat-umat-Mu, umat-umat Tuhan, Jemaat Maranatha. Dalam nama Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu kita mendengar kematian seorang miliarder. Namanya adalah Antoni Vieira Monteiro. Dia adalah Presiden Direktur Santander Bank Portugal. Dia meninggal oleh karena COVID-19 sepulang dari Italia. Yang menjadi perhatian bukannya kematiannya, tetapi justru tulisan putrinya di media sosial yang disebutkan seperti berikut. Dia katakan, kami keluarga kaya raya, tetapi ayahku meninggal seorang diri. Sakit, sulit bernapas, seperti tercekik karena mencari sesuatu yang gratis dan tanpa biaya, yaitu udara. Sedangkan harta yang dikumpulkannya ternyata tidak bisa membantunya, bahkan ditinggalkannya begitu saja. Seorang kaya yang mempunyai begitu banyak uangnya, hartanya begitu banyak, tetapi dia mati oleh karena COVID-19 untuk mencari udara disebutkan yang gratis, sulit didapatkan. Mungkin bagi sebagian orang tulisan itu dianggap sekedar keluhan si anak yang lagi kalut ditinggalkan ayahnya. Tetapi sesungguhnya ini merupakan pesan yang berharga bagi saudara dan saya. Apa arti kegelimangan harta? Apa artinya jabatan, kekuasaan, jika ajal menjemput, semuanya itu tidak ada gunanya. Dan itu tidak bisa menyelamatkan. Sesungguhnya betapa lemah dan rapuhnya kehidupan manusia. Itu makanya pada Sabat ini, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Dengan judul, yaitu disebutkan, tidak terhancurkan meskipun sudah hancur. Tidak terhancurkan meskipun sudah hancur. Tentu kita merasa dan kita mengetahui apa yang tidak hancur itu. Apa yang bisa hancur dari kehidupan kita.
dan apa yang tidak bisa hancur dari kehidupan kita. Saudaraku, tujuan firman Tuhan pada Sabat ini adalah agar kita tetap setia bila mana penderitaan, pencobaan yang datang kepada kita. Jangan sampai kita mengalami kehancuran oleh karena pencobaan dan tantangan ataupun penderitaan yang datang kepada kita. Kalau nggak bisa. Saudaraku yang kekasih, apakah yang dapat menghancurkan hidup kita? Apakah yang tidak dapat dari hidup kita ini? Dengan adanya pandemi COVID-19 membuat tatanan ekonomi hancur berantakan. Baik pariwisata hancur dan PHK terjadi di mana-mana. Kemiskinan bertambah. Kejahatan merajalela semakin meningkat. Adanya putus asa, kematian, dan bahkan saudara dan saya tidak bisa datang ke gereja untuk berbakti. Dan sangat juga menyakitkan adalah ada banyak rencana, agenda-agenda yang sudah diatur begitu baik, begitu indah, akhirnya tertunda, bahkan tidak jadi. Itu makanya saudaraku yang kekasih, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan dari kehidupan seorang yang saleh, yang setia. Bukan masalah virus atau pandemik yang terjadi. Kalau pandemik itu adalah menyeluruh sampai ke beberapa negara. Begitu cepatnya. Tetapi yang saya sampaikan adalah satu keluarga yang mengalami penderitaan, kesusahan, tetapi dia memiliki iman yang teguh. Hamba-hamba Tuhan pasti sudah mengetahuinya. Yaitu yang kita mau lihat adalah Ayub. Di buku Ayub, kalau kita baca di Ayub 1 ayat 1, dia adalah seorang yang saleh. Dia adalah orang yang jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tentu kita merasa orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang jujur, tidak akan mendapat masalah apapun. Dan kalau kita lihat pandemik ini, COVID-19 ini, disebutkan peristiwa ini tidak mengenal. Orang yang saleh pun bisa kena. Orang yang jujur, mempunyai posisi dan tidak mempunyai posisi. Kaya, miskin, laki-laki, perempuan, tidak dibeda-bedakan. Pandemik ini atau virus COVID ini dapat mengena kepada siapapun, bukan melihat dia setia atau jujur. Tetapi di Alkitab namanya Ayub. Dia adalah orang yang saleh. Dan boleh saja perasaan kita bahwa Ayub ini tidak mungkin mendapat musibah seperti itu. Saudaraku yang kekasih, Ayub disebutkan di ayat 2 dan 3 dalam buku Ayub 1 ayat 2 dan 3. Dia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia memiliki harta, kalau dulu, pada zaman dulu disebutkan, kekayaan seseorang diukur banyaknya ternak. Dan boleh jadi sekarang ini dia memiliki perusahaan peternakan. Dia memiliki ternak yang begitu banyak. Baik itu kambing domba, unta, lembu, keledai, dan tentu banyak budak-budak. Dan bukan hanya itu. Walaupun tidak tertulis dalam Alkitab, saya yakin dia mempunyai tanah yang begitu luas sehingga dapat mencari padang rumput akan domba-domba atau hewannya.
Alkitab menyebutkan dia terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi kekayaan seseorang pada zaman itu dilihat dari banyaknya ternak. Saudaraku yang kekasih, bila mana kita melihat kehidupan Ayub tadi, tidak mungkin orang seperti Ayub mengalami penderitaan. Tapi di sisi yang lain, setan menginginkan seperti Ayub ini hancur dan binasa. Apa-apa saja yang membuat Ayub ini hancur. Apa saja yang setan hancurkan supaya Ayub benar-benar hancur. Bapak Ibu, kalau dalam pemain tinju atau olahraga yang lain ada namanya ronde. Ronde pertama, ronde kedua, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di sini, ada ronde. Ronde pertama yang saya buat di sini adalah peristiwa dalam satu hari. Apa yang dihancurkan oleh setan dalam kehidupan Ayub ini. Ayub 1:14 dan 15 disebutkan. Setan menghancurkan 500 pasang lembu sapi dirampas oleh orang Sheba. Yang selanjutnya, keledai-keledai betina juga dirampas oleh Sheba. Tetapi hanya satu hambanya yang selamat. Hambanya ini datang kepada Ayub melaporkan peristiwa di mana orang-orang Sheba merampas lembu sapi dan keledainya. Belum selesai, sudah datang lagi hamba yang lain. Di ayat 16, dalam buku Ayub pasal 1 ayat 16. Dikatakan 7.000 ekor kambing domba habis terbakar oleh api dari langit. Dan disebutkan hanya satu yang selamat. Belum selesai, yang ketiga disebutkan 3.000 ekor unta dirampas oleh orang Kasdim. Saudara bayangkan. Hamba-hambanya binasa, hamba-hambanya mati, hanya satu orang yang selamat. Saudaraku, hartanya begitu habis semuanya. Belum selesai berbicara, sudah datang hamba yang lain yang menyebutkan di dalam buku Ayub 1 ayat 18 dan 19. 7 anak laki-laki dan 3 anaknya perempuan mati, di mana tiba-tiba angin ribut bertiup dan menimpa anak-anaknya di rumah anak sulungnya pada saat mereka makan dan minum. Hanya satu yang selamat. Saudaraku, begitu hancurnya hati daripada Ayub sendiri. Di sekitar mereka, di tanah Uz, tidak ada yang kena musibah tersebut. Tetapi hanya keluarga Ayub sendiri. Ayub, orang yang saleh itu. Mungkin, boleh saja, kalau ternak atau hewannya habis, itu masih bisa diganti. Tetapi 7 anaknya dan 3 anak perempuan, 7 anak laki-laki, habis binasa. Oh, saudaraku yang kekasih, ronde pertama sudah selesai, tapi tidak berakhir di situ saja. Ronde yang kedua disebutkan dalam buku Ayub pasal 2 ayat 7. Saudara dapat bisa baca, dan kita sudah tahu. Ayub pasal 2 ayat 7. Ditimpah bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, rupanya Ayub ini ditimpah bara yang busuk. Saudaraku, mungkin
kita pasti merasa orang yang terkemuka, orang yang terpandang menjadi orang yang terbuang. Biasanya di rumah itu adalah orang-orang yang sehat. Umumnya boleh saja. Tetapi zaman itu orang seperti Ayub ini rupanya tidak pantas tinggal di rumah. Dia berada di tempat pengasingan atau di luar rumah. Sedih sekali hatinya. Orang yang terkemuka, terpandang menjadi orang yang terbuang. Adakah di Alkitab orang yang terpandang menjadi terbuang? Yang tadinya duduk di istana untuk memerintah, tetapi oleh karena satu kesalahan, oleh karena dia menghujat Tuhan, akhirnya dia tidak berada di istananya, tetapi dia di padang gurun. Artinya dia di luar istananya selama 7 tahun, yaitu Nebukadnezar. Saudaraku, penderitaan daripada Ayub ini tidak berakhir bara, ditimpa bara yang busuk. Tidak berakhir di situ saja. Dilanjutkan di ronde kedua ini, melihat peristiwa itu. Istri kekasihnya yang dia cintai, yang memberikan 7 anak laki-laki dan 7 perempuan, datang. 7 anak laki-laki dan 3 perempuan datang kepada Ayub. Dia katakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudaraku yang kekasih, tadi kita telah mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh ibu, yang menyebutkan bapak orang suami yang menderita sakit. Dia memohon kesabaran, dia memohon kekuatan, dan memohon kesembuhan. Tetapi istri Ayub ini melontarkan kata-kata yang pedas, yang sangat menyakitkan, yang menyebutkan bahwa dia ingin agar Ayub ini melihat penderitaan Ayub yang sudah menderita, dan rasa tidak tahan melihat suaminya, dia katakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub tetap setia. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Kalau kita membaca Ayub pasal 4-31, diceritakan sahabat-sahabatnya juga mempersalahkan Ayub. Teman-teman dekatnya juga mempersalahkan Ayub. Pernahkah saudara merasakan penderitaan seperti Ayub ini? Yang bagaimana Ayub? Jangankan sampai seperti itu. Pandemi COVID-19 ini melanda kita, sudah ketakutan. Sudah kita tinggal di rumah untuk berbakti. Sudah tinggal di rumah kita untuk bekerja. Apalagi seperti Ayub. Hanya keluarganya kena musibah seperti ini. Apa reaksi? Tanggapan Ayub mengenai musibah yang terjadi kepadanya. Saudaraku, reaksi daripada Ayub atau tanggapan Ayub di ronde pertama, tanggapannya adalah yang tertulis dalam buku Ayub 1 ayat 20-22. Intinya disebutkan di sana. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Suatu komitmen, tanggapan yang bagus, yang positif. Walaupun semuanya habis hewan ternaknya, tetapi dia memiliki keyakinan yang kokoh kepada Tuhan, bahwa hidupnya, hartanya, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Baru-baru ini kita juga mendengar
orang muda yang di Cina masih muda disebutkan. Dia adalah seorang yang kaya. Entah masalah apa dia dibunuh. Akhirnya disebutkan harta hanya dimasukkan ke dalam peti. Sungguh luar biasa, harta tidak dapat menyelamatkan. Tetapi dia bawa, saya tidak tahu apakah saudaranya mengambilnya kemudian. Kami juga mendengar berita di Cina sekarang ini, beberapa hari yang lalu, karena terjadi COVID ini, ada lagi yang kedua. Kebetulan anak kami ada di sana, keluarga anak kami berada di sana bekerja. Kami bersyukur musibah itu tidak kena kepada mereka. Mereka agak jauh dari Wuhan ke tempat mereka. Mereka menceritakan bagaimana kesusahan mereka. Dan sampai hari ini, sama seperti kita, mereka tidak bisa ke gereja. Mereka kebaktian dari rumah ke rumah, atau melalui rumah. Melalui Zoom atau hal yang lain yang mereka ikuti. Saudaraku, Ayub ini mempunyai keyakinan yang kokoh. Di ronde yang kedua, reaksi tanggapan Ayub ini mengenai musibah yang terjadi kepadanya di Ayub 19 ayat 25, dia katakan, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Keyakinan yang kokoh yang membuat dia setia kepada Tuhan. Semuanya bisa habis, hartanya bisa habis, istrinya bisa mengatakan seperti itu, sahabat-sahabatnya boleh saja mengatakan seperti itu. Tetapi dia mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa dia yakin penebusnya hidup. Dia tidak berbalik melawan Allah, tetapi berterus terang mengungkapkan protes dan perasaannya kepada Tuhan. Secara manusia, dia memiliki tentu kelemahan seperti kita. Dia menyampaikan protesnya, perasaannya kepada Tuhan. Akhirnya disebutkan dalam reaksinya itu. Ayub 42:6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesal. Saudaraku yang kekasih, dia mencabut perkataannya dan menyesal. Pengampunan Tuhan Maha Penyayang itu sangat besar baginya. Dan Tuhan akan membinasakan, menghancurkan, ataupun membuat sahabat-sahabatnya mati. Tetapi Ayub disebutkan dalam ayat 42 ayat 8-10. Ayub mau berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni kesalahan-kesalahan sahabat-sahabatnya. Sehingga sahabat-sahabatnya memperoleh keselamatan. Di dalam penderitaan Ayub, dia juga dapat memenangkan orang lain. Dia juga dapat mengampuni kesalahan orang lain, sehingga orang lain itu tidak mengalami penderitaan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Bila mana kita sudah melihat cerita pengalaman kehidupan Ayub, dari mempunyai harta sampai tidak ada, dan memiliki yaitu keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Dia tidak bisa terhancurkan walaupun sudah hancur. Apa hasil dampak dari iman Ayub ini? Apa dampaknya dari iman Ayub ini? Disebutkan dalam Ayub 42 ayat 10-13. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari yang terdahulu. Sungguh luar biasa. Ayub 1 ayat 1 dan 2, dia terkenal orang terkaya atau orang terkaya pada zaman itu. Baru 7.000 ekor kambing dombanya sudah disebutkan terkaya, 3.000 anak 500 pasang, 500 ekor keledai. Tetapi dikali 2 semuanya itu sungguh menjadi berlipat-lipat kekayaannya. 2 kali lipat. Dari 7.000 menjadi 14.000. Dari 3.000 menjadi 6.000.
dari 500 pasang menjadi 1000 pasang, dari 500 ekor keledai menjadi 1000 ekor keledai. Luar biasa. Dan bukan saja di situ. Disebutkan 7 anaknya yang meninggal, dan laki-laki dan 3 perempuan. Rupanya Tuhan berikan berkat baginya, bagi keluarganya. Dia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Alkitab menyebutkan mereka anak-anak yang baik. Kelebihan daripada Ayub juga mendapat berkat yang luar biasa. Hidupnya bertambah, masa hidupnya bertambah dari peristiwa itu. Menjadi bertambah 140 tahun lamanya. Saudara dapat bayangkan kalau pada zaman peristiwa itu Ayub berusia 50 tahun. Peristiwa itu terjadi usianya 50 tahun, ditambah 140 tahun, menjadi usianya 190 tahun. Bukankah ini luar biasa, saudaraku yang kekasih? Kesalehan, kejujuran, kesetiaan, takut akan Tuhan membawa dampak hasil yang lebih baik 2 kali lipat. Oleh karena dia tidak bisa dihancurkan. Kelebihannya disebutkan sukacitanya yang luar biasa. Masih melihat anak-anaknya dan cucunya sampai keturunan keempat. Berapa banyak orang tua kita sekarang ini dapat melihat keturunannya sampai keturunan keempat. Mungkin saja sampai keturunan ketiga. Kalaupun ada satu-satu. Tapi kita percaya kesetiaan akan membawa hasil yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, umat-umat Tuhan Jemaat Maranatha. Kesimpulan dan ajakan yang saya sampaikan pada saat ini dari kehidupan Ayub ini, di mana dia tidak terhancurkan meskipun sudah hancur. Kesimpulannya adalah kesetiaan kepada Allah tidaklah menjamin kebebasan dari kesulitan, tidaklah menjamin penyakit dan penderitaan dalam kehidupan orang percaya. Itu akan terjadi. Kesetiaan kita kepada Tuhan bukan berarti tidak terjadi apa-apa pada kita. Yang pertama, yang harus kita lihat, yang harus kita ingat adalah Allah ikut terlibat dalam penderitaan kita. Bila mana peristiwa-peristiwa kesusahan penderitaan datang kepada kita, COVID-19 ini datang kepada kita, saudara dan saya harus ingat bahwa Allah ikut terlibat dalam penderitaan kita. Yang kedua, Allah juga berjanji untuk mendatangkan kebaikan dari semua penderitaan dan penganiayaan orang-orang yang mengasihi Dia dan menaati perintah-perintahnya. Yang ketiga, Allah telah berjanji untuk mendampingi kita, mendampingi saudara dan saya ketika menderita, berjalan bersama kita melalui lembah kekelaman. Allah itu telah berjanji, aku akan menyertai engkau. Mazmur 23, bahwa Dia akan menuntun saudara di lembah kekelaman. Kita tidak takut bahaya. Yang keempat, akhirnya jangan lupa Tuhan Yesus ikut menanggung penderitaan kita. Ketika kita berdoa kepadanya, kita memiliki iman besar yang turut merasakan penderitaan kita. Karena Dia sendiri pernah merasakan berbagai dimensi pencobaan dan penderitaan kita. Bila mana saudara membaca dalam Yesaya 53, 4 dan 5, Yesus memikul penderitaan kita. Oleh karena kematian Yesuslah yang membuat kita. Oleh karena kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, Yesus memikul tanggung jawab itu agar kita dapat selamat. Berapa banyakkah di antara kita yang dapat bertahan hidup seperti Ayub bila mana datang kesusahan dan penderitaan?
Saudaraku yang kekasih, Yesus akan menolong kita dari kehancuran yang kita alami sekarang, COVID-19 ini. Dia akan menolong saudara dan saya. Hanya serahkan kehancuran itu kepada Tuhan. Hidupmu yang hancur akan diangkat ke atas seperti Ayub. Yakobus 5 ayat 11. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mazmur 55 ayat 23, ayat inti kita tadi yang sudah dibacakan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dan juga Mazmur 31 ayat 25, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, umat-umat Tuhan, Jemaat Maranatha, melalui firman Tuhan pada hari Sabat siang ini, marilah kita lebih dekat kepada Tuhan. Marilah kita berserah kepada Tuhan. Peristiwa seperti ini, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Peristiwa seperti ini, Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya. Ingatlah penderitaan Ayub. Di sekelilingnya tidak mengalami penderitaan, tetapi dia mengalami penderitaan. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia. Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan memelihara dia dan mengembalikan semua harta bendanya 2 kali lipat. Bahkan usianya bertambah. Kami yakin dan mengharap melalui peristiwa ini kita semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan mengurapi kita, melindungi kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta yang Manulang yang sudah membawakan firman Tuhan bagi kita. Semoga ini akan menjadi kekuatan yang baru bagi kita dalam menghadapi situasi yang sulit saat ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta Manulang. Baik, saudara-saudara sekalian, kita tiba untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara kita Sabat ini pada pagi ini. Dan kita akan menutup rangkaian acara kita. Dan kita akan nyanyikan sebagai lagu tutup, lagu Sion nomor 218. Dan kami minta kesediaan keluarga Luntungan untuk memandu lagu tutup kita. Itu sih, supaya Lagu Sion nomor 218, Lenyap Nafsu Dunia. Baik, kita sama-sama nyanyikan 218 Lenyap Nafsu Dunia. Lenyap nafsu dunia, Yesus tetap, meski duka timpa, Yesus tetap. Dalam dunia ini tiada tempat alam lenyap nanti, Yesus tetap. Meski setan goda, Yesus tetap. Ku tinggal sertanya, Yesus tetap. Segala yang fana akan segera lenyap, maut akan binasa, Yesus tetap. Lenyap idamanku, Yesus tetap.
Baik, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada siang Sabat ini Tuhan, kami telah mendengarkan suara Tuhan, baik melalui lagu pujian, doa, kesaksian, terlebih lewat firman-Mu yang disampaikan hamba Tuhan, Pendeta Helman Manulang. Kami mohon ya Tuhan, biarlah roh-Mu memeteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Supaya di hari-hari mendatang, secara khusus dalam 6 hari ke depan, kami akan boleh hidup berjalan dengan Tuhan lebih baik, melebihi minggu yang lalu yang sudah kami lalui. Itulah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Kiranya kuasa urapan Tuhan akan memperlengkapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menyaksikan di balik COVID-19 bahwa Tuhan, tangan-Mu begitu kuat menopang, menyertai, dan memelihara kami. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi umat-umat Tuhan saat ini yang sudah memberikan pelayanan mereka di hari Sabat ini. Biarlah Tuhan, bagi semua partisipan yang sudah melayani, tangan Tuhanlah memberkati dan memelihara mereka. Bagi kami juga yang mendengarkan, Tuhan, biarlah semua pelayanan yang diberikan itu akan memotivasi kami kembali, semakin disiapkan kembali untuk melayani Tuhan di hari-hari mendatang. Hamba-Mu juga Tuhan ingin berdoa bagi umat Tuhan secara khusus, Bapak Denny Luntungan, Tante Weliberta yang kurang sehat. Kami percayakan Tuhan mereka senantiasa ke tangan Tuhan. Kiranya rahmat-Mu yang penuh itu dan kuasa-Mu di kala Engkau dunia ini menjamah setiap orang, memberikan pemulihan. Saat ini Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih dan rahmat itu. Biarlah tangan-Mu dikedangkan, diletakkan di atas kepala mereka, mengalirkan kuasa surga, mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki mereka, sehingga kuasa jamahan Tuhan boleh dia rasakan, dan dia boleh bangun dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan secara khusus, bagi mereka yang sudah lanjut usia. Oh Tuhan Bapa di surga, berkati mereka, hamba-Mu, Opa Sera, hamba-Mu, Oma Deborah, hamba-Mu, Pendeta Sringoringo dan Ibu, bahkan yang lain yang belum kami sebutkan. Biarlah tangan Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita di masa tua mereka. Supaya mereka Tuhan tetap merasakan kehadiran Tuhan. Supaya mereka tetap merasakan jamahan Tuhan, bahkan di masa tua mereka. Mereka boleh menjadi saksi dan kekuatan bagi kami yang muda, menyaksikan pertolongan Tuhan yang senantiasa memimpin mereka. Hamba-Mu juga Tuhan ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan secara khusus yang mengalami beban pergumulan di keluarga mereka oleh karena COVID-19. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang kuat menopang kami. Ajarlah kami tetap bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan, seperti pengalaman firman-Mu yang sampaikan hamba-Mu. Supaya kami diingatkan bahwa kuasa Tuhan terlalu kuat, terlalu besar, bahkan lebih besar dari segala pergumulan beban yang sedang kami hadapi. Itu sebabnya Tuhan, kami mau membuka hati kami mau mempercayakan hidup kami ke tangan Tuhan, supaya tangan rahmat-Mu lah tetap menopang kami. Bila mana pada siang hari seperti Engkau menudungi bangsa Israel dengan tiang awan, tetaplah Tuhan tudungi kami dalam setiap perjalanan kami. Bila mana pada malam hari seperti Engkau menudungi bangsa Israel dengan tiang api, biarlah Tuhan kehangatan dari Tuhan tetap menjadi bahagia kami. Bapa kami di surga, bila mana kami akan mengakhiri kebaktian siang Sabat ini, sebagaimana janji firman-Mu, Tuhan memerintahkan hamba-Mu untuk menyampaikan berkat, janji berkat, dan doa berkat bagi umat-Mu. Sementara hamba-Mu mengangkat tangan bagi umat Tuhan yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang kelihatan bagi umat-Mu saat ini. Biarlah tangan-Mu dikedangkan memberkati masing-masing mereka di rumah mereka, dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya persekutuan yang datangnya dari Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati sekalian umat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bagi yang percaya, mari kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian,
acara kebaktian kita sudah selesai. Saya kembali mau ucapkan terima kasih kepada Pendeta Helman Manulang dan keluarga yang sudah ikut bersama-sama bahkan membagikan firman Tuhan bagi kita. Terima kasih atas kedatangannya. Begitu juga untuk tamu kami yang sudah hadir, di antaranya Ibu Silvi Pritawati dari Kalimantan, kemudian Ibu Sisi di Jakarta, kemudian ada juga saya lihat Ibu Clarce yang sudah bergabung. Selamat datang dan kami harapkan sahabat depan bisa bergabung lagi bersama dengan kami di kebaktian sahabat ini. Kemudian para seluruh anggota jemaat Tuhan, Jemaat Maranatha, selamat sahabat, terima kasih sudah bergabung. Kita akan kembali mengikuti acara kebaktian kita nanti hari Rabu malam dan hari Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Mungkin ada pengumuman dari Tuan Jemaat, dari Pak Pendeta mungkin, atau dari Pak Saud. Selamat sahabat. Kami persilakan. Atau dari tim MDM, Pak Fandi mungkin ada pengumuman juga. Kami persilakan. Mungkin dari Tuan Jemaat dulu. Ya, dari Pendeta dulu mungkin ada pengumuman Pendeta. Baik, saya pikir kita pertama-tama terima kasih tadi sudah sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir maupun tamu-tamu dan hamba Tuhan Pendeta Helman Manulang. Tuhan memberkati pelayanan yang sudah diberikan bagi jemaat Maranatha pada sabat ini. Pengumuman kita seperti biasa tadi sudah disampaikan bahwa kita mengharapkan tetap kita menghadiri ibadah kita lewat Zoom nanti hari Rabu jam 7 seperti biasa dan hari Sabat jam 10 selalu kita mulai. Mari kita tetap bersama-sama untuk bersekutu lewat aplikasi Zoom sehingga iman kita tetap dikuatkan dan kita tetap merasakan kehadiran Tuhan. Saya pikir itu yang perlu sampaikan. Tuhan memberkati. Selamat Sabat untuk semua umat Tuhan, keluarga jemaat Maranatha, bahkan para tamu-tamu. Tuhan memberkati. Selamat Sabat. Ya, ada Sahabat, sebentar silakan, ada Pak Fandi. pengumuman dari tim kami dulu ya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih juga pembicara kita Pendeta Manulang atas firman Tuhannya dan tamu-tamu yang sudah hadir ya. Sedikit informasi dari kami tim MDM, kami sudah berdiskusi tadi. Kami sudah menyiapkan sebuah break room ya, kelompok-kelompok kecil. Jadi mungkin sampai depan kita sudah bisa mulai diskusi per kelompok. Jadi ini pertemuan besar, lalu ada lagi grup-grup kecil-kecil. Barangkali di sini perlu kerjasama dari Sekolah Sahabat, Departemen Sekolah Sahabat. Siapa yang akan, tolong berikan kepada kami nama-nama yang akan memimpin diskusi di kelompok masing-masing supaya kami akan tempatkan mereka di kelompok-kelompok tersebut. Itu yang kami sudah siapkan. Jadi sayang kalau fitur ini tidak kita gunakan, padahal kita sudah punya. Kita bisa diskusi kelompok agar supaya setiap anggota juga bisa saling menyapa, ya, bisa saling bersaksi. Kemudian kami mengusulkan kepada Departemen Sekolah Sahabat Anak-anak kalau barangkali ingin membuat acara khusus buat anak-anak, barangkali jam 8 Kak, atau jam 9.30 menit atau sebelum acara ibadah utama ya, kita bisa fasilitasi untuk Departemen Sekolah Sahabat. Demikian juga dengan sore kalau kita mau tutup Sabat. Jadi dari kami tadi jam 8 sudah standby tim hostnya, kami tadi sudah standby jam 8. Cuma menunggu belum ada yang masuk. Baik, itu saja dari tim kami. Silakan tua-tua jemaat dibahas. Kalau ada itu silakan diinformasikan kepada tim MDM. Terima kasih. Selamat sahabat. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Wandi. Dan sampai berjumpa pada acara kebaktian selanjutnya hari Rabu dan hari Sabat nanti. Nanti seluruh yang akan mengambil bagian akan kita umumkan dalam waktu dekat ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta Manulang. Tuhan berkati. Oke, makasih. Makasih Tuhan berkati. Yo. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Sahabat family. Tuhan berkati semuanya. Mari Fen makan.
Selamat makan. Feni, mari sini Fen. Pak Robert Poli, sahabat. Aduh, Nih, apa kabar? Oh, ada jus Arca, bagi kartu jus. Kaos kuning. Mari Fandi. Waduh. Mantap. Aduh, jus. Kambing puding. Kuning. Pendeta disuguhkan. Mari. Jadi Pak Robert makan gimana Pak Robert? Mantap, makan akan kita punya Kak Clarce. Iya Feni, thank you untuk kirim dia punya pin. Kak Clarce, nanti kita kirim alamat ya nih. Gojek. Beda, apa kabar? Iya, selamat. Jenny baking brudel, Iya. Agar. Ini Pak Robert. Brudel sapi. Ini memang gak ini. Selin. Apa kabar Selin? Aduh, Pak Robert, enak sekali kuenya Ibu. Waduh, ini bagus. Sekali. Ibu udah kayak baru jus dan kuning itu menggoda, woi. Apa Sairang, apa kabar Pak? Woi, Pak Peter. Nama sahabat Deborah. Nama Deborah. Sahabat. Eta si Ringo-Ringo, selamat sahabat. Selamat sahabat, selamat sahabat. Alah. Bagaimana kabar? Kuota. Aku tukar. Selamat tahun. Wah, Robert, asik sekali. Oh, dapat. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Pendeta mana pisangnya, pendeta? Pendeta. Sendiri Pak Den. Aduh, tidak boleh masukkan acara. Sahabat. Mantap posnya. Punyain di depan. Hebat. Analisa ditunjuk.